Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, mahasiswa saya PAI semester 3. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam pada pertemuan yang ke-6 ya, yang ke-6. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema kita yang sudah tertera di layar tentang Universitas Al-Azhar. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Ila hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Universitas Al-Azhar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan materi kita hari ini, saya tanya kembali, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tentu sebelum lahirnya atau sebelum munculnya madrasah dan universitas. Nah, kira-kira ada yang masih ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya? Oke, belakang. Sufa. Oke, berarti lembaga pendidikan sebelum madrasah ada sufa. Yang lain? Oke. Kutab. Oke, good. Ada lagi yang lain? Masjid ya. Berarti saya lihat dari jawaban kalian, berarti tema kemarin yang kita bahas tentang lembaga-lembaga pendidikan sebelum munculnya madrasah sudah bisa dicermati dan dipahami dengan seksama ya. Capaian pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini, yang pertama nanti kalian akan belajar tentang sejarah madrasah tingkat tinggi atau Universitas Al-Azhar. Kemudian kita juga akan belajar tentang tokoh-tokohnya. Saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya atau berdirinya, bagaimana Universitas Al-Azhar itu. Sekarang kita perhatikan di layar monitor di depan kalian. Di situ ada sejarah lahir dan berkembangnya Universitas Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar ini berdiri sejak tahun 970 di Kairo, Mesir, dengan tujuan menjadi pusat pengembangan ilmu agama di dunia Islam. Nah, selanjutnya di sini asal usul pendirian Universitas Al-Azhar. Nah, di sini Universitas Al-Azhar itu berdiri pada zaman atau pada pemerintahan dinasti Fatimiyah. Terdapat banyak madrasah dan sekolah untuk mempelajari ilmu agama yang kemudian digabungkan menjadi Universitas Al-Azhar. Sebenarnya di Universitas Al-Azhar itu pada awalnya bukanlah universitas, tapi nama dari sebuah masjid. Kalau kita flashback di materi sebelumnya, bahwa masjid itu digunakan sebagai lembaga pendidikan. Nah, sehingga muncul madrasah, kemudian muncullah universitas. Termasuk di sini ada ide atau pembentukan universitas ini terinspirasi dari Imam Syafi'i dan tradisi akademis yang dibangun sebelumnya. Oke ya, lanjut. Nah, ini sejarah perkembangan Universitas Al-Azhar. Jadi tahun 970 Al-Azhar didirikan sebagai pusat pendidikan agama di dunia Islam. Kemudian di tahap selanjutnya atau pada abad selanjutnya, pada abad ke-12, perkembangan Al-Azhar sebagai pusat pemikiran dan inovasi. Nah, kemudian yang terakhir, pada akhir abad ke-19 munculnya gerakan Islam modernis di kalangan alumni Al-Azhar. Oke, next. Ini tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, beberapa tokoh penting dalam sejarah Universitas Al-Azhar. Di sini ada Muhammad Abduh.
Jadi Muhammad Abduh ini terkenal sebagai seorang reformis Islam, teolog dan pemikir besar pada abad ke-19. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang sejarawan muslim terkemuka yang terkenal akan kontribusinya pada teori dan sejarah. Jadi kalau kalian belajar ilmu sejarah, di umat Islam juga punya tokoh namanya Ibnu Khaldun yang terkenal dengan karyanya Muqaddimah. Jadi ada terjemahannya, tebalnya segini. Bisa kalian baca di perpustakaan. Yang selanjutnya ada Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam konservatif yang menekankan pada perjuangan dakwah. Itu kira-kira tokoh-tokoh penting, 3 tokoh penting tentang sejarah di Universitas Al-Azhar. Selain itu ada banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nanti akan saya putarkan video pembelajaran dan itu nanti silahkan kalian amati, kemudian cermati. Setelah itu nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti dipresentasikan ke depan. Nah, dari hasil pengamatan dan analisis kalian yang akan dipresentasikan itu nanti akan kita nilai. Yang pertama sikap, kemampuan, dan keterampilan. Oke, silahkan kalian amati tayangan video pembelajaran berikut yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian nanti kalian lakukan analisis. Setelah dianalisis buat resume. Nah, resumenya itu nanti dipresentasikan di kelas. Ya, setelah kalian mengamati nanti dipresentasikan di kelas. Oke, saya putar terlebih dahulu video pembelajaran dengan tema Universitas Al-Azhar. Oke, teman-teman mahasiswa, tadi sudah kita saksikan ya tayangan video pembelajaran tentang Universitas Al-Azhar. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, tadi sudah mengamati secara seksama tayangan video, kemudian membuat rangkuman ya. Ada membuat rangkuman dan kemudian diskusikan serta presentasikan hasil rangkuman video kalian di kelas ya. Oke, sekarang karena sudah tadi menyimak video pembelajarannya, sekarang kita coba bikin kelompok untuk diskusi ya. Oke, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian tema yang sudah kita bahas tadi dengan berdasarkan kepada video pembelajaran yang sudah dilihat tadi atau ditonton tadi ya. Nanti silakan diskusikan, saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Oke, silakan berdiskusi. Oke, silakan diperhatikan, waktu untuk presentasi sudah cukup. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang telah disampaikan di awal, sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan, yang lain mohon diperhatikan ya. Oke, boleh berdiri di sebelah sini. Nah, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Universitas Al-Azhar. Perlu diketahui bahwa universitas ini itu merupakan universitas tertua di Kairo loh. Dan
dan juga sejarahnya itu sangat-sangat panjang. Mulainya didirikan itu pada tahun 970 Masehi oleh Imam Al-Mu'izz di Allah sebagai pusat pendidikan Islam. Al-Azhar itu punya peran penting dalam melestarikan dan juga menyebarkan agama Islam, Oke, termasuk cukup. Terus setelah itu ada lagi yang lain? Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Kita beri aplaus dulu. Tadi sudah saya jelaskan tentang materi kita Universitas Al-Azhar. Nah, sekarang saya ingin tahu dari hasil diskusi dari awal hingga akhir terkait dengan materi kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan dari teman-teman mahasiswa? Oke, Mas Alek ya? Oke, silakan berdiri. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kesimpulan untuk mata kuliah kali ini yaitu bahwasanya Universitas Al-Azhar itu didirikan pada tahun 970 Masehi di masa Dinasti. Fatimiyah dengan berbagai macam tokoh, yang mana di dalamnya yang pertama ada Muhammad Abduh ya, dan juga Ibnu Khaldun, dan yang terakhir Hasan Al-Banna. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Oke, tadi kita sudah belajar banyak terkait dengan Universitas Al-Azhar. Nah, ini sebagai pengayaan teman-teman mahasiswa di rumah, ini sudah saya sediakan lembar kerja atau LK di pertemuan yang ke-6 dengan tema Universitas Al-Azhar. Nah, di sini sudah saya sajikan beberapa link artikel yang bertemakan satu sejarah dan tokoh Universitas Al-Azhar, kemudian kurikulum dan hubungannya. Nah, ini beberapa link artikel, nanti kalian lakukan analisis. Nah, ini perintahnya, nanti silakan dilakukan analisis dengan cermat ya. Kemudian nah, ini tugas di rumah. Buatlah artikel ilmiah dengan mengacu pada salah satu topik pembelajaran di atas dengan tema Universitas Al-Azhar. Kemudian download artikel dengan mengacu kepada template artikel sebagaimana pada link berikut. Jadi nanti kalian di rumah membuat artikel. Tadi link-link artikel di atas sudah saya sediakan. Silahkan kalian amati dan cermati. Nah, untuk pembuatan artikel, template-nya disesuaikan dengan template yang sudah saya sediakan, tinggal download. Nah, nanti artikel yang sudah kalian siapkan, sudah kalian buat, nanti kita presentasikan kembali di pertemuan yang ke-7. Oke, bisa dipahami? Terima kasih atas waktunya di pertemuan kali ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga dan mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan mulai dari awal hingga akhir bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.